Oke. Ganti, ini soalnya salah. Renata mah orang Bandung. Jakarta mah Felix. Nah, Felix berangkat pukul 6 dari Bandung menuju Jakarta dan tiba pukul 8 di Jakarta. Jadi dia cukup cepat, 2 jam ya. Jarak tempuhnya 120 km. Menurut Felix, si playboy ini Felix kan betul? Felix. Speedometer kendaraannya selalu menunjukkan angka di bawah 60 km per jam. Jadi kecepatannya selalu di bawah 60. Jangan ngobrol. Nah, tunjukkan bahwa speedometer tersebut sudah tidak akurat atau nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin. Ya, kalau kecepatannya 60 km per jam terus pun pas-pasan 2 jam. Itu kalau startnya udah kecepatan 60 dan nggak pernah berubah kecepatannya. Jadi kalau di bawah 60 kecepatannya selalu di bawah 60 itu nggak mungkin. Nah, kita akan tunjukkan ini pakai rumus teorema di matematik gitu ya. Oke. Nah, sebelum membahas ini, kita bahas dulu ini pengertian yang namanya teorema nilai rata-rata turunan. Hati-hati jangan keliru dengan teorema nilai antara yang di depan ya. Teorema nilai rata-rata turunan itu ceritanya gini. Perhatikan sebuah fungsi kontinu sepanjang interval AB tutup. Jadi yang di luar AB-nya nggak usah dilihat. Dan fungsinya harus punya turunan pada interval buka AB. Ya. Jadi harus kontinu sepanjang interval tutup. Tentunya di ujung-ujungnya kontinu sepihak aja. Kemudian punya turunan di setiap titik di dalamnya. Ya. Kemudian saya tarik garis yang menghubungkan. Sebentar, ini banyak sampahnya, dibersihin dulu bekas tadi. Oke. Kemudian saya tarik garis yang menghubungkan ujung-ujung grafik. Jadi ini titik A, FA, titik P itu, titik Q itu koordinatnya B, FB. Oke. Nah, jadi kemiringan garis ini, kemiringan garis PQ, tinggal beda Y dibagi beda X. Beda Y-nya adalah tinggi titik Q, itu nilai fungsi di B, dikurangi tinggi titik P, itu nilai fungsi di A. Ya, FB min FA adalah beda tingginya, beda tinggi Y-nya, dibagi beda X ya, B kurang A. Oke, begitu. Ini kemiringan garis PQ. Nah, teorema nilai rata-rata itu mengatakan maka pasti minimal terdapat satu buah titik C di mana garis singgung di titik C, FC, C, FC itu koordinatnya, atau titik R, kemiringan di titik R itu sama dengan kemiringan garis PQ. Jadi ada titik C. Coba kalau C-nya saya ambil di sini. Mana? Ini. Betul nggak? Di titik itu kemiringannya sekian. Nggak sama dengan kemiringan PQ ya. Kalau saya ambil C yang di sini, kemiringannya nggak sama dengan kemiringan garis PQ. Oke, kalau C-nya di sini, tadi kemiringannya sekian. Beda dengan kemiringan garis PQ. Nah, teorema nilai rata-rata turunan itu mengatakan, tapi pasti ada C di antara AB. Nih, C-nya di sini. Sehingga kemiringan garis singgungnya, kemiringan garis singgung adalah
turunan di titik C sama dengan kemiringan garis peki. Kemiringan, nilai garis singgung, atau gradien itu sama aja ya istilahnya. Oke, jadi ada titik C sehingga kemiringannya sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan ujung-ujung. Oke. Nah, itu namanya teorema nilai rata-rata turunan. Syaratnya F continuous sepanjang interval tutup AB dan punya turunan sepanjang interval bukanya. Maka ada titik C sehingga F aksen C sama dengan ini. Coba kalau kita lihat di animasinya. Bentar, belum muncul. Nah, muncul dia. Oke, coba kita lihat melalui animasi berikut. Ini ada fungsi yang warnanya hitam. A-nya di sini, B-nya di sini. Kemudian saya buat garis yang menghubungkan ujung-ujung grafik. Nah, tadi teorema nilai rata-rata turunan mengatakan ada titik C di antara AB sehingga F aksen C atau kemiringan garis singgungnya sejajar dengan yang merah. Yang mana titiknya? Kita cari ini. Ini udah sejajar belum? Belum ya. Terus. Sampai pindah grafiknya. Nah, di situ kemiringan garis singgungnya. Ini kemiringan garis singgung sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan ujung-ujung. C-nya. Paham? Dijamin ada gitu. Tanpa melihat grafik pun nanti di pengerjaannya ya asal syaratnya dipenuhi, dijamin C-nya ada. Paham? Kalau udah paham kita main yoyo dulu. Gitu ya. Ini aja terus 2 jam. Sampai kuliahnya berakhir kita main yoyo. Yang baru datang, sini. Duduknya di depan. Oke. Begitu ya ceritanya. Udah itu aja ceritanya. Nah, yang perlu diingat-ingat adalah gini. Kalau teorema tuh. Kalau syarat ini dipenuhi, continue ini, dan ini ada syaratnya ya. Continue di interval tutup dan turunannya ada. Maka C-nya dijamin ada. Nggak perlu tahu grafiknya pun ya. Tapi kalau syaratnya tidak dipenuhi, jangan diasumsikan kesimpulannya pasti salah. Belum tentu. Kesimpulannya bisa salah, bisa benar gitu ya. Artinya kalau continue dan punya turunan, dilanggar misalnya tidak continue atau tidak punya turunan, kesimpulan ini masih mungkin berlaku, tapi nggak dijamin, bisa juga nggak berlaku. Oke, kita lihat sekarang ini beberapa ilustrasi. Ini fungsi yang biru ini, dengan ujung A dan B-nya ini, dia continue, nggak ada yang tajam-tajam, jadi punya turunan. Nah, kita lihat tadi, mana titik C-nya? Tadi garis yang menghubungkan ujung-ujung adalah ini. Ini kemiringannya tadi FB min FA dibagi B min A. Nah, titik-titik di grafik yang garis singgungnya sejajar dengan yang ungu ini, atau gradiennya sama dengan gradien yang ungu, itu bisa C1 di sini. Bisa juga di C2, dia sejajar dulu garis singgungnya. Di C3 juga. Jadi titik C-nya bisa lebih dari 1. Kalau syaratnya dipenuhi ya. Kalau yang ini ilustrasi fungsi yang nggak continue. Kalau nggak continue, maka kesimpulannya mungkin dipenuhi, mungkin enggak. Ini contoh di mana kesimpulannya nggak dipenuhi. Dia continue, kalau kita amati di grafik yang biru, nggak ada yang garis singgungnya sejajar dengan yang ungu dimanapun. Nih garis singgungnya saya bikin di mana aja, nggak ada yang sejajar dengan yang ungu. Ya, artinya dilanggar ya syaratnya sehingga kesimpulannya bisa salah. Ini juga, ini
Dia fungsinya kontinu, nyambung, tapi nggak punya turunan di sini karena tajam. Syarat punya turunannya dilanggar, maka belum tentu ada titik di grafik yang biru yang garis singgungnya sejajar dengan yang menghubungkan ujung-ujung. Ini nggak ada, dicari-cari di sini yang sejajar dengan ini, garis singgungnya nggak ada. Oke ya. Tapi kembali, jangan diartikan selalu gitu. Kalau syaratnya nggak dipenuhi, kesimpulannya mungkin nggak ada, seperti dua ini, mungkin juga masih ada. Pokoknya nggak dijamin jadinya. Udah, contohnya ini aja, soalnya gampang-gampang. Saya tulis ya, karena nggak ada solusinya. Tentukan titik C yang memenuhi teorema nilai rata-rata. Tanya soalnya. Tentukan titik C yang memenuhi teorema nilai rata-rata. Kita lihat di sini. Jadi apa? Dicari C sehingga tadi apa ya rumusnya? Lupa. Lihat lagi. Ini F aksen C sama dengan FB min FA per B min A. Sebenarnya kalau lupa asal intuitifnya masuk gampang. Ini kan kemiringan garis yang menghubungkan ujung-ujung sama dengan turunan di C. Dicari C sehingga F aksen C sama dengan FB min FA dibagi B min A. Pokoknya kalau ngerjakan gini di ujian dikurangi. Mana B-nya, mana A-nya. Kalau C-nya dicari, belum dapat. Sebut dulu. Sebut gitu ya. A-nya 1, B-nya 4. Nah, perlu F aksen C, saya cari F aksen X dulu kan. Ini apa? X pangkat setengah menjadi setengah, X pangkat min setengah, setengah ada 2 habis. Ya. Nah, sekarang saya nyari C-nya. F aksen C apa? 1 per akar C kan? FB berarti F4 min F1 dibagi 4 min 1. Gitu? 1 per akar C sama dengan F4, 4 dikurangi F1, 3. Atau saya dapatkan apa? Akar C dibalik aja, 3 per 2 gitu ya. Dibalik. Atau C-nya sama dengan 9 per 4. Betulkah C-nya ada di antaranya? C anggota 1,4. Betul ya? Ini kan 2 per 4 berarti ada di sini. Mudah sekali. Yang B. Soal kedua. Oke, yang B. Sama aja ya caranya. Cuma fungsinya aja diganti. Saya ngitung F aksen C-nya dulu aja ya. F aksen C, X, F aksen X 2 per 3 X pangkat min 1/3. Gitu. Dicari C sehingga, sebentar ini bunyi ada apa ya? Sehingga apa? Sehingga F aksen C sama dengan, oh lupa lagi, sebut A-nya min 8, B-nya sama dengan 27. FB min FA dibagi B min A. Kita cari C-nya. F aksen C berapa? 2 per 3, 1 per 3 akar C gitu ya. F aksen C sama dengan F27 dikurangi F min 8 dibagi 27 min 8. Tambah 8 ya. Min 8.
ke pinggir. Jadi 2/3 1/3 akar C. F27 berapa? 27 pangkat 2/3 dikurangi min 8 pangkat 2/3 dibagi 35. Lanjut ke sini. Apa? 2/3 1/3 akar C. 27 pangkat 2/3 berarti 3 akar 27 kuadrat gitu kan? Ya. Hasilnya berapa? 9. Min 8 pangkat 2/3 berarti 3 akar min 8 pangkat 2. 64. Jadi 4 ya. Lanjut hitung lagi, menjadi 1/3 akar C sama dengan 9 dikurangi 4, 5 kali 3, 15 ya. Berapa ini? 70 ya. Atau 3 akar C sama dengan 70/15. Berapa tuh? Dibagi 5 jadi 3. 70 dibagi 5 berapa? 14 ya. Atau C-nya kalau dihitung adalah 14/3 pangkat 3 ya. Berapa kira-kira ini? Kurang lebih 14/3 itu berapa sih? 2/3 4,66 lah ya. 667. Kita lihat coba. C-nya kok keluar dari sini? Ini kan 4 pangkat 3 udah 64, 4,6 apalagi. Lebih gede dari 27 ya. Ternyata C-nya bukan anggota min 8,27. Berarti teorema nilai rata-ratanya nggak dipenuhi ya. Karena tadi teorema nilai rata-rata mengatakan terdapat C di antara AB buka. Kenapa nggak dipenuhi? Hah? Kenapa nggak dipenuhi? Si Neng tidur lagi. Enak pisan tidur. Tidur kamu? Hah? Awas kalau tidur dicium loh. Tenang gak sama saya? Sama yang ganteng kamu pilih aja. Ini orang Podomoro aja lah. Sama orang Podomoro. Lumayan lah. Gua udah terlambat kerja tapi dapat boleh cium gitu. Oke. Kenapa ini C-nya? Kenapa teorema nilai rata-rata turunannya nggak dipenuhi jadinya kan? C-nya di luar dari itu. Kenapa? Karena apa? Ini lupa dulu. Jelas fx continue ya. Pada interval min 8,27. Tapi kita lihat ini turunannya. Turunannya nggak kontinu. Bukan nggak kontinu turunannya. Turunannya tidak ada waktu x 0. Dan 0 ada di sini nggak? Ada. Padahal teorema nilai rata turunan mengatakan dia harus ada di seluruh AB buka. Nah, karena ini. Jadi saya kasih keterangan. Teorema nilai rata-rata turunan tidak dipenuhi. Hal ini disebabkan f aksen x tidak ada di x sama 0. Di mana
0 itu anggota min 8,27. Jadi di interval yang kita evaluasi, ada satu titik yang turunannya nggak ada. Berarti dilanggar syaratnya. Karena turunannya harus ada di sepanjang itu. Kalau dilanggar, ya nggak dijamin C-nya ada. Paham? Ngomong apa muter-muter gitu ya. Muter-muter gitu sampai pusing. Oke. Jadi kalau misalnya ujian jawabannya tepat penuhi harus dijelasin kenapanya gitu. Harus. Biasanya kalau kalian kalau kamunya ini tertib dari awal diamati dulu continue, begitu diturunkan di 0 nggak ada. Oh, syarat teorema rata-rata nggak dipenuhi. Nggak perlu dihitung lagi ke bawahnya. Gitu ya. Saya ngitung dulu supaya sadar, kok nggak memenuhi gitu. Oh, ternyata gitu. Berarti sebenarnya di awal harus diperiksa dulu syaratnya. Kalau syaratnya udah nggak dipenuhi, udah nggak usah dilanjut. Kecuali pertanyaan meskipun tidak memenuhi syaratnya, ada nggak C-nya? Ya dihitung. Karena kalau syaratnya dilanggar, mungkin aja C-nya masih ada. Tapi nggak dijamin ya. Oke. Ya? Jadi kalau kayak gini soalnya tujuannya buat membuktikan teorema nilai rata-ratanya aja, Pak. Bukan berarti ini kan dibilang kalau misalnya syaratnya nggak terpenuhi, belum tentu nggak ada garis yang gradiernya sama. Nah, itu kan tetap mungkin ada, tapi karena memang tujuan soalnya itu soal teorema nilai rata-rata, ya udah nggak usah dihitung aja gitu. Nggak usah kalau udah dilanggar. Jadi ini sebenarnya yang B salah soalnya. Tentukan C yang memenuhi teorema rata-rata, langsung aja begitu diturunkan, syarat teorema nilai rata-ratanya dilanggar. Nggak usah nyari C-nya. Gitu ya. Pokoknya nggak akan ragu lah, pertanyaannya nggak akan ragu-ragu. Kalau misalnya saya bilang kalau teorema nilai tinggi, tetap ada. Mungkin aja ada. Kalau misalnya itu yang bilang rata-rata, teorema nilai rata-rata, walaupun ada C-nya di bawah, tapi C-nya itu nggak memenuhi teorema ini. Kalau yang tadi ya, untuk soal lain mungkin aja masih memenuhi. Pokoknya kalau syaratnya dilanggar, kesimpulannya bisa benar bisa salah, tergantung fungsinya. Jadi misalnya soal yang tadi ada C dalam interval min 8 sampai 27. Jadi turunannya di 0 udah nggak ada. Berarti kan dia dari awal udah nggak memenuhi, Pak. Terus ada di bawah C-nya tetap memenuhi teorema nilai rata. Pusing. Pokoknya kalau syaratnya dilanggar, F aksen C-nya di 0 tadi nggak ada. Kalau dihitung lanjut, mungkin aja C-nya masih ketemu. Mungkin juga enggak, tapi nggak dijamin. C yang ketemu itu memenuhi. Iya. Gitu ya. Pokoknya nggak akan ragu-ragu pertanyaannya nanti. Nggak akan, ini jadi memenuhi dong gitu. Padahal syaratnya nggak dipenuhi, nggak akan terjadi gitu. Itu mah namanya pertanyaan setan. Jadi kalau keluar yang gitu, itu pembuat soalnya setan. Oke, kita berangkat sekarang ke yang Renata. Bosen sama Felix dari Bandung ke Jakarta, kita ganti Renata sekarang. Soalnya Renata cantik. Kalau Felix playboy. Lihat nanti tingkat 3, tingkat 4 pacarnya banyak. Di teknik lingkungan lagi. Alhamdulillah katanya. Renata berangkat nih dari udah ya tadi udah di awal udah dibaca lah udah paham soalnya. Nah, bagaimana ini menunjukkan speedometernya tidak akurat? Artinya tidak mungkin speedometernya di bawah 60 km per jam terus. Itu nggak mungkin. Nah, bagaimana menerapkannya ke teorema nilai rata-rata turunan? Kita ngelihatnya gini. Teorema nilai rata-rata turunan itu menghubungkan mundur dikit bentar. Turunan sebuah fungsi dengan ini ya, nilai kalau ini nilai fungsinya kan. F itu nilai fungsi di ujung-ujung dikurangi dengan turunannya. Nah, di soal ini mana yang F-nya, mana yang turunannya? F-nya apa kira-kira? Kita lihat ini kan masalahnya masalah kecepatan. Jadi
si F aksennya tuh V, kecepatan ya. F-nya itu jaraknya ya. Jaraknya. Jadi untuk menjawab ini saya munculkan notasi jaraknya. Saya buka aja ya. Jadi supaya bisa pakai teorema nilai rata-rata turunan, saya munculkan S ini menyatakan posisi mobil dari kota Bandung, karena berangkat dari Bandung. Posisinya S fungsi T. Pada waktu pukul 6, boleh juga ini di set sebagai T0, tapi di jawaban ini saya nggak ngeset T0. 6 ya, biarin aja 6. Saat T-nya 6, S-nya berapa? 0. S. Oh ya, ini supaya bisa pakai teorema rata-rata turunan, asumsi nyetirnya continue itu ya. Nggak pluk gitu loncat, gitu. 2 loncatan sampai di Jakarta. Nanti nggak continue itu ya. Nggak continue dan dapat diturunkan fungsi S ya. S6 0. S8 nyampe di Jakarta. Berarti 120 gitu ya. Nah, menurut teorema nilai rata-rata turunan, maka ada C, ada C, ada C, sehingga apa? S aksen C sama dengan S8 min S6, gitu kan? Sebagai B-nya dibagi 8 min 6 gitu ya. Ini apa? Ini adalah kecepatan saat T-nya sama dengan C. Oke, saya buka di sini. Terdapat C di antara 6 sampai 8. Ini kok titik-titik ya? Koma itu ya, kan interval. Salah lagi. Ini intervalnya harus buka ya. Kan tadi teorema nilai rata-rata turunan tuh terdapat C di antara ini di dalam interval bukanya. Terdapat C antara 6 8 sehingga ini. Ya, ini tinggal saya ganti ini kecepatan. Kecepatan saat C. Ini tadi udah ada angkanya semua. Nah, ini mengatakan bahwa kecepatan mobil pernah mencapai 60. Ya. Jadi, kalau dibaca speedometernya selalu di bawah 60, speedometernya berarti salah. Karena hasil hitungan menurut teorema nilai rata-rata turunan harus pernah 60. Mungkin aja lebih ya. Dia hanya menjamin pernah 60. Jadi kecepatannya mungkin 30, 40, naik 60, 70, nanti turun lagi, pokoknya pernah 60. Paham? Kayak nggak paham, ini gimana sih? Paham nggak, Profesor? Ya, Pak. Saking kegampangannya gitu ya. Oke, kita lanjut ke pasal berikutnya. Nah, berikutnya saya akan membahas yang namanya anti turunan. Anti turunan. Istilahnya anti turunan, anti derivatif, atau integral tak tentu, yaitu integral yang nggak pakai batas ya. Itu sama tiga-tiga ini. Karena nanti konsep integral tuh ada 3 macam. Integral tak tentu, ada integral tentu, konsepnya beda sama sekali tapi nanti ada hubungannya. Dan nanti di semester 2 akan belajar, karena udah jadi miring semua gitu ya, ketularan dosennya, kita di semester 2 belajar integral tak wajar. Gitu. Iya, nanti ada integral tak wajar. Oh, lihat udah mulai tak wajar dia. Nah, kenapa dimunculkan konsep anti turunan? Sepertinya kalau lihat matematiknya dibolak-balik, diturunkan, dicari fungsi asalnya lagi. Ngapain bolak-balik gitu ya? Bikin susah anak SMA ini ya. Karena masalahnya, masalah realnya, ada yang memerlukan hitungannya pakai turunan, ada yang malah masalah real memerlukan anti turunan gitu. Jadi dua-duanya perlu dibahas gitu ya.
Oke, contoh ilustrasi dulu ini. Kalau kita mobil berangkat dari Bandung menuju Rengas Dengklok. Rengas Dengklok tuh ada di provinsi mana? Hah? Jawa Barat. Jawa Barat. Ah, untung nggak diguyur. Tadi di kelas 38 itu, 37 ada yang menjawab di Papua. Masa dari naik mobil ke Papua? Hah? Memang mobil amfibi itu ya, di laut ngebut juga. Kuyup aja nih sampai aduh banyak tadi habisnya. Oke, masih di Jawa Barat juga ya. Nah, kecepatannya setiap saat gini. Ya udahlah, jangan dilihat pusingnya fungsinya. Pokoknya kecepatannya tergantung waktunya. Nah, pertanyaannya berapa jarak tempuhnya setelah 500 detik? Jadi, diketahui kecepatan, dicari jarak tempuh. Kebalikannya kan? Fungsinya ini seolah-olah ini udah turunannya. Berapa S-nya asalnya? Nah, itu perlu anti turunan. Saya nggak akan buka ininya. Langsung aja. Yang kedua, ini populer nih. Populer ya. Sangat populer soal gini. Tentukan semua kurva grafik. Jadi banyak ya semua kurva yang kemiringan garis singgungnya di setiap titik selalu 2 kali absisnya. Jadi ini merumuskannya gimana? Kemiringan garis singgung. Itu adalah Y aksen kan? Di setiap titik, berarti titiknya semua. Yang mana aja. Bukan di titik tertentu aja. Di semua titik yang mana aja. Itu sama dengan apa? 2 kali apa? Absis itu apanya? X-nya ya. Kalau disebut ordinat itu Y-nya. Kalau absis itu X-nya. Kalau dua-duanya, X dan Y itu koordinat. Ya. Nah ini kemiringannya sekian. Ditanya kurvanya yang mana Y-nya. Nah ini kan jadi balikan dari turunan. Itu namanya nanti antiderivatif atau anti turunan atau integral tak tentu. Oke, saya nggak bahas penyelesaiannya. Yang ini nggak usah dulu. Karena ini menyangkut fungsi ln kalau dikerjakan juga baru nanti di akhir semester. Bukan ln. Ln. Apa ln? Oke, kita lihat sekarang pengertian anti turunan. Anti turunan dari sebuah fungsi f. Notasinya boleh ini, lebih sering ini. Sangat jarang saya melihat pakai notasi ini ya. AF anti turunan F lebih simbol ini, integral ini ya. Ini adalah hasil integral ini adalah fungsi F besar yang memenuhi ini. Kalau diturunkan jadi F kecil. Contoh yang gampang. F kecilnya ini. Anti turunannya apa? Jadi kita nyari asal usulnya. Dia turunan dari siapa? Dia bisa turunan dari X kuadrat. Bisa juga turunan dari X kuadrat tambah 1. Ini juga turunannya ini. X kuadrat min 5 turunannya juga ini. Jadi anti turunannya bisa macam-macam. Tetapi bisa kita kumpulkan semua ini menjadi bentuk umum. Bentuknya adalah X kuadrat tambah C. Nah nanti ke belakangnya kalau ditanya anti turunan atau integral tak tentu harus ada C-nya. Jadi ini anti turunan umum. Meskipun dibilang anti turunan, ya maksudnya anti turunan umum. Ya. Harus ada C-nya. Kenapa diberi warna merah? Supaya ingat ini tuh udah digedein gini. Masih nggak ingat juga cilaka. Kalau nanti di ujian C-nya lupa, itu dipotong 70%. Biar ingat. Dan nggak berlaku bolak-balik. Artinya kalau menjawab C aja, nilainya 70 ya? Enggak. Itu ya. Enak benar. Nanti aduh saya mah nggak tahu nih anti turunannya rumit. Udah C aja. Itu mah nilainya 0. Tapi kalau lupa C-nya, dipotong 70. Khusus kelas ini dan kelas K37. Kelas lain mah mungkin dibenerin, biarin aja. Oke, lanjut lagi. Nah, anti turunan itu sifatnya tunggal.
hanya ada C-nya ini ya. Betul. Oh, aduh. Maaf. Enggak, tiada maaf gitu. Si profesor nggak ada, kita ngebut ya. Nanti dia mah bisa belajar sendiri dah. Oke, udah tunggal nggak penting lah. Nah, berdasarkan sifat-sifat yang udah ada, maka saya punya rumus ini. Kalau R bilangan rasional itu pecahannya. A per B itu, B-nya nggak boleh 0. Dan bukan min 1, maka integral, bacanya integral aja. Integral tak tentu sebenarnya. Integral dari ini adalah ini. Kalau mau mengecek kebenarannya, ya ini kita turunkan. Kalau diturunkan, betul nggak jadi X pangkat R? Ya ini udah gampang lah ya. X pangkat R plus 1 turunannya R plus 1 kali X pangkat R. R plus 1-nya coret, jadilah ini. Yang kedua saya lewat dulu. Nanti ini kita udah punya integral cos. Berarti kita nyari asal usulnya yaitu sin. Integral sin min cos. Dan seterusnya. Ini udah dikenal dari rumus-rumus turunan. Gitu ya. Udah. Tinggal soal-soal aja. Mudah sekali anti turunan. Ya nanti ada yang rumit ya di semester kedua. Sekarang mah yang gampang-gampang aja. Oke, coba kita lihat soal-soalnya. Nomor A udah bisa, lewat kalau udah bisa. Mendingan bilang nggak bisa gitu ya. Nggak bisa, jadi harus dibuka. Ini kita kerjakan pakai yang mana tadi dari rumus-rumus ini? Yang ke-1 ya. X pangkat R kan? Kita lihat nih soalnya. Ini kan X pangkat min 5. X pangkat R. R-nya boleh negatif. Ini X pangkat min 4. Kalau pusing, tulis dulu gitu. Tadi rumusnya adalah ini. Hasilnya. Pangkatnya naik 1. Kali 1 per pangkatnya. Ini ada 4 konstanta, ikut aja. Yang ini, ya min 3-nya mah ikut aja. Ini pangkatnya naik 1. 1 per min 3. Jangan lupa nanti tambah C gitu ya. Oke, begitu. Oh, ini langsung disederhanakan ya. Langsung jadi. Sudah? Oke, mau ditulis gini boleh, dalam gini juga udah betul. Lanjut, ini mah di SMA juga pelajaran ini ya, pelajaran cetek gitu. Atau belum pernah? Sampai volume. Sampai volume. Padahal nanti bab berikutnya baru integral tentu, baru ngitung volume kita. Oke, kalau gitu lanjut langsung. Yang kedua. Ini gimana kan? Dibagi satu-satu ya. Dan jadi ini bagi ini, tambah ini bagi ini, tambah ini bagi ini ya. 6 bagi pangkat 5 tinggal pangkat 1. 5 bagi 5 ya tinggal konstanta. 8 bagi ini jadi pangkat. Dibagi X pangkat 5 ke ataskan supaya lebih gampang. Hati-hati jangan terbalik ya. Ada mahasiswa yang gini. A per B tambah C tambah D. Dia ngitungnya A per B ditambah A per C ditambah A per D. Enak pisan gitu ya. Kalau kita punya satu roti dibagikan ke 3 orang. Ada 3 orang. Jadi apa? 1 per 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 1. 3. Enak pisan ya. Satu roti dibagiin ke 3 orang hasilnya 3. Berarti saya satu roti bagikan ke 100 orang dapat 100 roti hasilnya. Awas jangan terbalik, ini salah ya. Mahasiswa yang salah yang diingat dah. Nanti ada pertaksamaan
Udah dibilang nggak boleh dikali silang, malah dikali silang gitu. Harusnya ngajarnya terbalik ya. Dikali silang aja gitu. Jadi yang enggak yang dilakukan. Oke, ini kayak tadi aja. Mudah ya. Tak. Pangkatnya naik jadi 2 kali 1/2. Pangkatnya 0 jadi pangkat 1 kali 1/1. Min 5 jadi min 4 dibagi min 4. Dah? Tuh lihat. Si Felix ini. Sudah bosan. Aduh yang gini diajarin lagi gitu. Cepat-cepat hapus ya. Oke. Nah, yang ini saya mau menjelaskan tadi yang rumus 2. Meskipun kalian udah paham juga di SMA. Yang ini pakai apa? Ngitungnya? Hah? Felix, pakai apa ini? Iya, parsial. Parsial. Dimisalkan jadi Di semester 2 itu belajar integral parsial. Nggak boleh dimisalkan jadi U. Hah? Dimisalkan jadi U. Boleh. Nah, rumusnya yang di depan itu seperti ini ya. Saya salin dulu. Beda dengan integral parsial ya. Integral parsial mah lain lagi. Kita akan pakai rumus ini. Oh, udah nanti semester 2 aja. Sekarang lupa nggak apa-apa. Ini rumusnya. Ya. Oke. Gini, kalau kita punya integral di mana ini kalau diturunkan kan jadi ini. Ya, ini U-nya, di sini U aksennya. Ini U, ini turunannya. Maka kita bisa substitusi. Kita substitusi sebagai berikut. Substitusi. Ya, ini mana U-nya? Ya, U ini. Kalau disubstitusi dalam U, maka kita harus mencari hubungan DU dengan DX. Ya, hitung aja DU DX ya. DU DX 15X kuadrat gitu ya. Cuma kalau diintegral, dipisah DX dengan DU-nya. DU sama dengan 15X kuadrat DX. Buat apa ini? Ini harus ngepas. Gantinya ini jadi DU. Yang ininya jadi U. Jadi kalau ini saya sebut si K penjahat. Si K, kamu tahu? Si K? Hah? Si K tahu nggak? Si ular. Nggak tahu? Nggak nonton itu The Jungle Book? Ih, dasar gen milenium atau gen Z kalian tuh ya? Hah? Gen Z ya? Kalau mati lampu terang gitu kan? Si K itu di film Mowgli penjahat ya, si ular. Saya kasih nama K supaya nggak usah nulis lagi soalnya panjang. Sama dengan, nah ini kita ganti dengan U pangkat 7. Yang ini turunannya DU. Gitu ya. Nah ini kan jadi gampang. Menjadi U pangkat 8 1/8. Jangan lupa tambah C. Kembalikan ke X lagi. 1/8 5X pangkat 3 min 18 pangkat 8 tambah C. Paham? Tetap lain adalah rumus ini. Dimana ininya U, yang sebelahnya itu U aksennya. Ya. Kalau tadi saya jelaskan dari rumus ini kan nggak kebayang. Sekarang melalui contoh dijelaskan lagi dan tidak terbayang lagi. Ya udah biarin. Leng, paham nggak Leng? Ah iya. Hah? Bener. Kamu mau masuk sipil lingkungan? Hah? Apa? Kelautan. Oh ada ya kelautan. Supaya kayak si Felix tadi naik mobil dari Bandung ke Papua.
Kelautan. Nah, lanjut lagi. Kita lihat contohnya. Mau yang mana? Sekarang pilih dari D, E, F, G, H. Ah, saya mau yang E dulu ah. Yang F kegampangan. Hah? Yang gampang ditanya. Ini. Kayak tadi. Mana U-nya ya? Hah? U-nya sin ya? Jadi sama kayak tadi. Istilahnya misalkan atau substitusi atau apa kata-katanya bebas. Substitusi U sama dengan sin X. Itu U pangkat 10 nanti. DU dx sebenarnya turunannya cos X dx. Nah ini tuh DU harusnya pas ada ya. Sehingga ini menjadi sama dengan sin X pangkat 10 menjadi U pangkat 10. Cos X dx jadi DU. Menjadi U pangkat 11, 1/11. Sama dengan 1/11 apa? Sin X pangkat 11. Ah, nulisnya jelek. Sin X pangkat 11 tuh nulisnya gini. Nah, gitu ya. 11 bukan turunan 2 itu. Orang Bojong Soang paham? Tuh. Lanjut lagi. Saya bahas banyak-banyak nih. Si profesor nanya ini. Aduh, si profesor soal gampang ditanya. Simbolnya aja ada mutlak, nyusah-nyusahin. Padahal gampang ini. Ingat kayak di pertaksamaan. Kalau ada mutlak, dibuka. Gitu ya. Ngitung turunan, ada mutlak, dibuka. Nah, ini juga kita buka. Mutlak X sama dengan min X. X kecil 0, X besar 0. Udah, jadi kita pisah untuk X lebih kecil 0. Integral mutlak X sama dengan integral min X. Sama dengan min setengah X kuadrat tambah C. Untuk X besar 0, integral mutlak X dx sama integral dari X dx setengah X kuadrat tambah C. Terakhir kalau mau disatukan nulisnya integral mutlak X dx, ya pecah aturannya min setengah X kuadrat tambah C. Untuk X kecil sama 0, setengah X kuadrat tambah C kalau X-nya besar 0. Ah, soal gampang ditanyain lagi profesor. Hah? Ini duduk segitu, hati-hati patah ininya. Nanti kena si cantik kamu jatuh. Hah? Pakai yang ini aja, biar patah. Ini nggak kuat nih. Hah? Tapi udah dipasang paku sama dia di belakangnya. Sok jatuh. Punggungmu gua paku. Serius aja, ngapain bercanda biar saya bisa ngelewat. Oke, saya bahas ini salah satu. Nah, ini aja. Sama aja polanya. Ngapain ngebahas dua? Nah, kalau menyangkut sin kuadrat sama cos kuadrat, ini jangan dilupakan nih, sering dipakai ya. Rumus ini nih. Apa? Cos kuadrat X sama dengan setengah apa? Setengah sin X. Setengah sin X min setengah. Ah, langsung hasil akhirnya jadi apa? Setengah sin X min cos X. Apa? Ini aja dulu lah kalau belum tahu. Sin 2X sama dengan sin X tambah X kan? Rumusnya apa?
sin X setengah plus cos 2. X cos X. Hah? Sebentar. Sin X itu kan ya? Iya. Sebentar. 2 sin X cos X. Oh, bukan itu maunya saya. Ntar jadinya itu setengah plus setengah sin Hah? 2x. Setengah plus setengah cos 2x. 2 sin X cos X. Bukan ini yang maunya. Ah, nggak mau. Lupa saya juga. Lupa. Pokoknya ini rumus harus diingetin. Nuruninnya lupa. Apa? Ah, ada yang ingat. Cos 2x. Cos kuadrat Kalau sin kuadrat X, 2 plus x ya. nggak mau yang model gininya. Yang pangkatnya turun. Setengah min setengah cos 2x. Ini jangan dilupakan nih. Jangan dilupakan. Aduh, muter sampai 7 keliling. 6, 7. 7 keliling. Jadi Sering dipakai. Jadi integral yang menyangkut cos kuadrat atau sin kuadrat kita reduksi menjadi integral setengah min tambah setengah cos 2x. Kalau lupa harus bisa menurunkannya. Kalau saya ingat jadi menurunkannya lupa. Nggak bisa dari rumus jumlah ya. Oke. Cuma yang tadi agak tersesat. Nah, ini kan integral setengah dx apa? Integral setengah dx. Yang depan ini setengah diintegralkan jadi apa? setengah x. Itu gila lama pisan ngejawabnya kayak kambing. Integral setengah cos 2x gitu. Nah, ini dimisalkan apa? Misal U sama dengan 2x, DU sama dengan 2dx ya. Sehingga ini menjadi setengah x ditambah setengah kali apa? Cos U dx-nya menjadi setengah DU ya. Setengah DU kan gitu. Sama dengan, aduh udah males nulis ya. Setengah X ditambah 1/4 integral cos adalah sin. Jangan lupa terakhir tambah C. Setengah X ditambah 1/4 kembalikan ke X cos 2X tambah C. Gitu ya. Oke. Ini salah cetak ya. Ngarang. Oke, lanjut lagi. Satu lagi. Aduh, banyak pisan. Kelas tadi nggak sebanyak ini nih. Gak apa-apa lah. Soalnya K38 lebih bodoh ya. Lihat aja kan balik ke SMA semua. Oh, tadi juga ya sama. Ngomong seenaknya aja ya. Oke. Ini pakai yang apa? Substitusi lagi apa? U sama dengan apa? Kita lihat. Yang di bawah akar kalau diturunkan jadi ini ya. Cuma konstantanya nggak ngepas. Ini jadi 4T kan? Ini T juga ya konstanta mah nanti diatur-atur aja. Substitusi U. Ah, bosan pakai U ya. Pakai yang lain ya. Jangan U. Apa? Nggak boleh W. Aduh. Awas kalau substitusinya pakai W. Nilainya di minus. Jadi kita cari dz dt. Dz terhadap T 4T dt. Tapi di sini kita punyanya 3T. Nah, maka saya ubah menjadi 3T. Supaya 3T dt. Jadi harus kali 4/3. Betul? Nah, begitu. Nanti ini
adalah dengan yang ini gitu ya. 3T dt menjadi 3/4 dz. Ini sama dengan integral yang akarnya dulu saya urusin. Apa ini tadi? Set gitu ya. 3T dt-nya, 3T dt ini kalikan ke depan 4/3-nya menjadi 3/4 dz. Atau 3/4 mah ke depanin aja set pangkat 1/3 dz sama dengan 3/4. Ini pangkatnya naik 1 menjadi 4/3 dibagi 1/4/3 ditambah C. Kembalikan, ini sederhanakan dulu menjadi 9/16. Setnya tadi mana? 2T kuadrat min 1. Pangkat 4/3, ya pangkat 4 ini 3 gitu ya. 4/3. Selesai. Jadi kebalik namun. Hah? Kenapa kebalik dari 3/4 ini? Satu langkah lagi. 3T dt. Yang kita gantikan 3T dt-nya. 3T dt menjadi tuh. Sok, yang nggak apa? Lanjut satu pasal terakhir. Tapi nggak akan habis soal-soalnya hari ini. Nah, pasal terakhir untuk bahan ujian itu yang namanya pengantar persamaan diferensial. Hanya nganter-nganter aja. Sini ke sana gitu ya. Yang masih gampang sekali. Nah, coba kita lihat dulu apa artinya persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah, singkatnya PD, nanti selanjutnya saya singkat PD itu, adalah persamaan yang melibatkan turunan sebuah fungsi. Wajar ya, persamaan diferensial. Diferensial turunan. Nih contoh-contohnya, persamaan diferensial. Jadi sebuah persamaan biasa, sesuatu sama dengan sesuatu, tapi menyangkut turunan fungsi. Nah, gitu. Bisa turunan 1, bisa turunan 2, bisa melibatkan turunan 3 gitu ya. Kemudian ada istilah orde. Kalau di polinom, orde itu adalah pangkat tertinggi yang koefisiennya nggak 0. Kalau di persamaan diferensial, orde itu bukan pangkatnya, tapi turunan tertinggi yang muncul. Nah, kayak ini orde 1, ini orde 2, ini orde 1 lagi, ini orde 3. Bukan orde 5 ya. Pangkatnya nggak peduli. Mau pangkat berapapun, tapi turunan paling tinggi, turunan berapa itu orde. Oke. Nah, masalah kita adalah mencari fungsi Y, fungsi asalnya yang memenuhi ini. Memenuhi ini artinya apa? Kalau disubstitusikan dia benar. Ya. Oke. Nah, secara umum itu tidak ada metode mencari solusi PD. Jadi kalau nanti kalian yang masuk sipil, kalau udah ke tingkat yang atas, ada persamaan diferensial itu, biasanya dipakai teknik aproksimasi. Karena mencari solusinya secara analitik, secara aljabar dihitung itu nggak memungkinkan lagi. Nah, tapi kita di sini akan belajar yang masih sangat sederhana, bisa diselesaikan dengan cara aljabar biasa. Nah, yang akan dipelajari sekarang itu adalah yang namanya metode pemisahan variabel. Apa itu? Kita lihat contohnya. Nih, contoh. Nah, metode pemisahan variabel itu metode di mana semua yang ada Y-nya dikumpulkan dengan DY. Yang ada X-nya dengan DX. Tapi ngumpulkannya jangan gini. Mana? 1 per ini 2X ditambah 6X kuadrat. Nah, ini yang ada X-nya saya kumpulkan dengan DX. Dikedepankan. Yang ada Y-nya dengan DY. Nah, jangan gini.
DX sama DY-nya harus di atas. Kenapa? Karena anti turunan tuh ininya selalu DX. Atau boleh juga DY. Tapi nggak ada anti turunan tak 1/DX, itu nggak ada. Itu nanti di mana adanya itu di akhirat nanti kalau udah mati. Nggak percaya sok mati aja dulu. Nah, gitu ya. Jadi nggak ada integral ini 1/DX. Ini perjanjian simbolnya kalau integral tak tentu harus D sesuatu. DX, DY, DZ, DU. Jadi jangan diginikan karena kita kan ini harus mencari anti turunannya. Karena yang diketahui turunannya. Oke. Jadi metode pemisahan variabel itu yang X dengan DX, yang Y dengan DY konstanta bebas. Tapi DX sama DY-nya jangan di bawah. Harus di atas pembilang. Setelah itu integralkan aja. Integral kuda D kuda apa? Integral dari kuda D kuda. Itu nggak bisa. Hah? Setengah kuda-kuda kuadrat ya. Iya sama aja dengan integral X dx, integral kuda D kuda itu. Nah ini sama. Integral ini apa? 1/3 Y pangkat 3 ya. Ini Y kuadrat diintegralkan naik 1 pangkatnya. Kali 1/3. Ini juga mudah. Jangan lupa C. Nah C-nya kalau ada 2 integral gini cukup di salah satu ruas. Biasanya di yang ada variabel bebasnya. Biasanya. C-nya mau yang di depan juga boleh. Dua-duanya ada C konstanta juga boleh. Bikin susah sendiri. Gitu ya. Cukup 1 kali aja. Nah kemudian kita lihat persamaan diferensial ini. Betul ya. Dari sini saya mau menghitung Y-nya. Jadi Y adalah ini dikali 3 ruas kanan. C-nya hilang kemana? C-nya hilang ke neraka. Itu ya. Oke. Paham dari sini ke sini? Dikali 3, diakarkan pangkat 3. Nah, kemudian di sini ada syarat atau kondisi diberikan. Buat apa? Untuk mencari nilai C-nya. Karena kalau ini digambar, itu kan kurvanya banyak ya. Kalau digambar ini, ya nggak tahu gimana gambarnya, tapi banyak. C-nya bisa macam-macam kan. C-nya 1, C-nya boleh 2, boleh 0, boleh min 1 C-nya. Kurvanya banyak. Kalau persamaan diferensial ini ditambah syarat, maka syarat ini bisa untuk menghilangkan C-nya. Itu tak lain adalah mencari solusi yang melalui titik X-nya 0, Y-nya 1. Katakan titik 01 di sinilah. Jadi nanti solusinya hanya kurva ini aja. Nah, dari sini kita cari C-nya. Gimana mencari C-nya? Ya, substitusikan aja. Saat X-nya 0, Y-nya 1. 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 pangkat 3 ditambah 3C. Jadi saya dapat apa? C-nya berapa? Gitu? Nah, itu di sini dilakukan. C-nya 1/3. Enakan yang ini ya. Setelah C-nya didapat, ya tuliskan di sini. Ini kenapa lagi hilang aja C-nya? Nah, gitu ya. Maka solusinya adalah sekarang udah nggak ada C-nya. Ini tadi C ya. C-nya 1/3 kalikan ini 1. Oke. Mudah sekali ya. Pengantar persamaan diferensial. Coba kita lihat ini. Sekarang istilah-istilahnya. Sebuah persamaan diferensial, solusi sebuah persamaan diferensial yang masih memuat konstanta itu disebut
solusi umum. Jadi yang ini tadi namanya solusi umum. Solusi yang masih ada konstantanya. Kalau konstantanya udah dihilangkan dengan cara diberikan syarat, ini namanya solusi khusus. Gitu ya. Jangan tanya saya kenapa namanya ini. Nanti saya balik tanya kenapa namanya dia si Felix. Padahal dia harusnya namanya si Playboy. Ya si Felix, ya udah begitu Felix aja. Nah kita bahas satu contoh terakhir, setelah ini kita udahan. Nah ini 10 menit cukup. Nanti soal-soalnya masih ada. Ini nanti aja soal-soalnya habis Selasa. Gini. Ini kalau di buku Purcellnya ini opsional. Kalau opsional itu biasanya nggak keluar di ujian. Tapi karena bagus buat belajar, saya bahas. Ya. Gini. Gaya tarik yang bekerja pada sebuah benda bermassa M dan berjarak S. S ini jarak dari pusat bumi. Gayanya sebesar ini. Kalau fisika itu banyak juga yang empirik gitu ya, hasil percobaan. Jadi ya udah percaya aja ini gaya yang bekerja. Jadi kalau ada sebuah benda, ini bumi, jari-jarinya R besar. Kalau ini ada benda di sini jaraknya sejauh S kecil, maka gaya tarik yang bekerja pada benda adalah sebesar massa benda kali G kecil, ini gaya tarik bumi di permukaan bumi. Jadi ini konstanta ya, 9,8 biasanya atau 10. Si ini teh. Kalau ada sebuah benda ini bumi, jari-jarinya R besar. Ada sebuah benda jaraknya sejauh S dari pusat bumi, maka dia akan kena gaya tarik sebesar ini. Perhatikan di sini M-nya konstanta, G-nya konstanta karena ini percepatan gravitasi di permukaan bumi. R-nya jari-jari bumi. Jadi ini konstanta. Kalau S ya bergantung jaraknya S ya. Makin jauh gaya tariknya makin kecil. Nah, kalau sekarang pertanyaannya tentukan kecepatan awal V0 yang diperlukan sebuah benda untuk lepas dari gaya tarik bumi. Jadi artinya di sini nih ada benda, katakan roket lah yang nyata tuh roket pembawa satelit. Berapa kecepatan awalnya ditembakkan ke sana? Katakan nggak tergesek atmosfer, jadi geraknya boleh tegak lurus. Kecepatan awalnya harus berapa supaya ini nggak balik lagi ke bumi? Karena gravitasi buminya udah hilang gitu ya. Harus kecepatan awalnya berapa nembakannya? Ke atas. Paham? Nah, bagaimana ngejawab soal ini? Untuk ngejawab soal ini, kita lihat gini. Ini gaya yang bekerja pada sebuah benda sejauh S. Gayanya ini. Konstanta ini dibagi S kuadrat. Sementara di lain pihak, hukum Newton itu gaya sama dengan massa kali percepatan. Nah, kita akan hubungkan ini. Karena ditanya berapa kecepatan awal, berarti ini harus dihubungkan lewat rumus kecepatan. Harus melibatkan V. Nanti kecepatannya harus berapa. Selain itu, harus juga melibatkan S. Karena ini melibatkan rumusnya jarak benda. Jadi saya akan ubah-ubah hukum Newton ini supaya hanya menyangkut jangan percepatan. Menyangkut kecepatan dan jarak. Nah, saya ubah. A itu turunan dari kecepatan. Hubungannya ke S gimana? Divariasi. dV ds kali ds dt. Ngakalinnya gini ya. Nah, dV ds biarkan aja. Tapi ds dt adalah ini ya, perubahan jarak terhadap waktu. Itu kecepatan benda. Oke.
Nah, ini kita samakan dengan hasil empirik fisika. Karena bendanya itu-itu juga. Jadi gaya tariknya sama. Ini berdasarkan hukum Newton 2, ketemu ini. Ini berdasarkan data percobaan, samakan. Jadi udah dapat persamaan diferensial melibatkan dV dan ds. Sengaja dimunculkan dV karena mau nyari V-nya. Dihubungkan dengan ds karena ini rumus gayanya dalam S, dalam jarak. Jadi ide ini kadang-kadang aneh gitu ya. Oh, bisa-bisanya diginikan gitu. Ya tujuannya supaya munculnya dV dan ds aja. Nah, oke, pemisahan variabel yang ada dv-nya dengan v. Yang ada ds-nya dengan s. Konstanta ikut mana aja? Mana yang konstanta? Ini konstanta. Ini konstanta. Ini jari-jari bumi konstanta. Ini konstanta. Itu satukan aja ikut ke ds. Kemudian yang s-nya ini. Integralkan kedua ruas. Yang konstan kita kedepankan semua. Oke, ini hitung integralnya, ketemulah ini. Nah, tadi pertanyaan soalnya, tentukan kecepatan awal si roket atau si benda tadi. Tentunya dari permukaan bumi ya, kecepatan awalnya. Bukan udah ada di langit, dikasih kecepatan lagi, nggak perlu. Nanti masuk surga dia. Nah, kecepatan awal dari permukaan bumi. Sehingga kita punya saat S sama dengan R. Ini jarak S di permukaan bumi bendanya. Sehingga S itu sama dengan R. Kecepatannya, kecepatan V0 mau kita cari. Ya. Saat S di permukaan bumi, kita mau mencari berapa V-nya. Atau V0 disebutnya. Supaya nanti lepas dari gravitasi, nggak balik lagi. Oke, ini saya pakai ke sini untuk menghilangkan C-nya. Jadi dari situ saya hitung gini. V0 kuadrat per 2 sama dengan G kali R kuadrat. Ini saat jaraknya di permukaan bumi, jadi R tambah C. Kalau dihitung, dapatlah C-nya ini dikurangi GR ya. Oke, masukkan C-nya ke persamaan semula. Kemudian V-nya diakarkan, ketemulah V-nya ini. Jadi kalau dilepas dengan kecepatan V0, ditembakkan dengan kecepatan V0, kecepatannya setiap saat ini. Supaya nggak balik lagi ke bumi, haruslah ini positif terus, betul? Kalau kecepatannya positif terus kan nggak balik lagi ke bumi. Nah, diambillah, karena ini udah positif, diambil aja ini juga dibikin positif. Jadi diambil V0 kuadrat min 2GR harus besar 0. Atau sama dengan juga boleh karena ada komponen satunya lagi yang udah positif. Atau V0-nya kuadrat lebih besar 2GR. Atau V0-nya diakarkan akar 2GR. Nah, dengan mengambil V0 lebih besar dari akar 2GR, maka kecepatannya selalu positif. Begitu. Jadi, kalau sebuah benda ditembakkan ke atas, supaya nggak balik lagi, kasih aja kecepatan awal sebesar ini. Masalahnya, udah betul sampai situ, udah selesai sebenarnya. Masalahnya, membuat sebuah benda yang kecepatan awalnya sebesar ini tuh sampai hari ini masih mustahil, terlalu besar. Kecepatan awalnya gede sekali. Bisa bahasa nanti buminya bolong lagi. Meledak-ledakan gitu roket. Yang direalisasikan biasanya ini permukaan bumi, ini dibikin roketnya bertingkat. Bertingkat baru ini mungkin ada satelit yang dibawa. Kalau bertingkat, jadi roket yang paling bawah diledakkan,
ada kecepatan awal naik, tapi kecepatan awalnya kurang dari sekian. Nanti tengah jalan, roket kedua diledakkan, nambah lagi kecepatannya. Roket ketiga diledakkan. Karena nggak memungkinkan membuat yang sekaligus kecepatan awalnya sebesar ini. Begitulah pokoknya ini cerita supaya lepas dari bumi. Gitu. Jadi kalau soal ini cukup menjawab sampai sini. Kalau realisasi realnya nggak memungkinkan, ini terlalu gede angkanya. Ya? Jadi dibantu. Kuadran per S itu kenapa nggak dimasukin ke syarat lebih besar nol? Ini udah positif. Udah aja saya ambil ini juga supaya positif. Gitu akal-akalannya. Mau ditambah yang ini supaya positif boleh, tapi ininya jadi rumit. Udah aja saya ambil yang lebih gede lagi dari itu. Gitu. Supaya ngitungnya gampang. Oke, begitu hari ini. Nah, itu adalah bahan hari ini. Nanti kita bahas soal-soalnya mengenai persoalan diferensial hari Selasa yang akan datang.